bisa bertemu pada malam hari ini, yang ini masa-masa yang seru ya kita bilangnya, karena termasuk di lingkungan saya juga, kebetulan kita di Tangerang Selatan, kondisi memang masih pandemi dan 1-2 orang teman dekat kita juga baru dapat kabar kemarin sama hari ini kena COVID gitu ya. Ya kita doakan pada mereka dan seluruh teman-teman, saudara-saudara kita di seluruh Indonesia agar bisa sembuh, khususnya yang terkena, dan yang belum terkena mudah-mudahan tidak terkena, karena kita harus jaga kesehatan, prokes, semuanya diterapkan dengan disiplin ekstra ketat harus kita jalankan. Oke, terkait dengan webinar, mungkin saya akan menyampaikan 2-3 kata saya sampaikan. Di tiap DigiPreneur Academy tentunya akan selalu mengusung yang sesuai dengan program-program kita. Jadi kita memang memberikan webinar gratis setiap hari Kamis. Jadi teman-teman nanti bisa join ke grup DigiPreneur Academy, ada DigiPreneur Community-nya. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi-informasi yang berharga, yang penting, yang bermanfaat terkait dengan 2 hal. Pertama, wirausaha, dan yang kedua, digital marketing. 2 hal ini yang sekarang memang sedang gurih-gurihnya, sedang seru-serunya, sedang banyak dibutuhkan dan dicari. Karena itu DigiPreneur Academy juga konsisten, komit untuk mengangkat 2 tema ini dari program-program webinar gratisnya setiap hari Kamis malam ini, dan akan terus berjalan tiap hari Kamis malam. Dan di luar itu juga DigiPreneur Academy setiap bulannya memang menyelenggarakan program-program terkait dengan peningkatan skill untuk kewirausahaan dan juga digital marketing. Ada banyak sekali ternyata topik-topik yang kita bisa angkat, dan nanti program-programnya kita bisa jalankan, bisa ikuti dengan berbiaya sangat-sangat ekonomis. Yang penting teman-teman belajar dulu di tempat kita gitu. Lihat dulu juga boleh. Itu saja grupnya DigiPreneur Community. Nanti bisa disampaikan teman-teman admin DigiPreneur Community untuk kontak number-nya, silahkan di-share kalau memang masih belum masuk ke dalam grupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini alhamdulillah saya dengan Mas Agung selaku sama-sama founder, dan Mas Agung juga kebetulan salah seorang direktur ya Mas Agung ya, pimpinan di DigiKids. DigiKids ini perusahaan yang sudah teruji banyak cabangnya, program pendidikan dan program-program yang ini benar-benar akrab dengan dunia digital, tahu dengan dunia digital, kemudian juga ini menyelenggarakan program gerakan yang namanya 1 juta pengusaha cilik. Nah, ini relevan sekali dengan kita, relevan dengan DigiPreneur Academy, karena memang kita sadar bahwa kewirausahaan itu harus dipupuk sejak dini. Jadi jangan sampai ketika sudah ya istilahnya berumur, sudah mau pensiun baru memikirkan tentang wirausaha. Karena era sekarang sangat memungkinkan sekali untuk kita belajar sejak dini. Bahkan anak-anak kita sendiri pun dengan kondisi dan media yang sudah ada, sangat mungkin juga untuk memulai usaha sejak dini. Nah, kiat-kiatnya apa, seperti apa metodenya, nanti akan kita sadarkan yang lebih nyata. Oh, ternyata sesederhana itu ya gitu. Jadi seperti apa programnya nanti akan Mas Agung sampaikan. Dan program ini insya Allah kita juga udah komit dengan
Agung selaku project manajernya untuk sejuta pengusaha ini untuk menyelenggarakan dari program-program yang kita selenggarakan. Dan tentunya di era sekarang program-program skill ini memang dibutuhkan sekali. Seperti apa program-programnya? Yang jelas di bulan ini dan bulan depan kurang lebih nanti Digipreneur Academy akan menyelenggarakan program terkait yang pertama ada namanya SBO ya, Sukses Bisnis Online. Jadi akan diajarkan fondasi-fondasi bisnis apa saja sampai dengan kemudian diajarkan cara-cara kita membuat dan menguatkan aset digital yang kita punya, mulai dari ada website nanti, ada sosial media, sampai dengan program-program optimalisasi chat platform yang kita miliki, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Dan yang kedua juga ada program yang terkait dengan konten manajemen, konten kreatif khususnya, karena hal ini juga yang kita butuhkan untuk kita berjualan, teori dan metodenya harus menyesuaikan dengan era dan platform yang ada gitu. Jadi sekarang penguasaan terhadap copywriting, penguasaan terhadap visual dan konten yang menarik itu yang menjadi faktor penting dan menunjang untuk penjualan produk-produk kita, produk-produk UMKM dan produk-produk wirausaha, produk bisnis kita. Nah, itu semua bisa dipelajari di Digipreneur Academy. Oke, 3 poin ini paling yang akan saya sampaikan sebagai pembuka nih. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyimak apa yang Mas Agung sampaikan, teman-teman bisa mendapat manfaatnya, dan tentunya kalau kita memang sayang anak, peduli, baiknya ikut program ini. Mungkin itu dari saya, Mbak Ratu. Kita beri kesempatan dan kita gali bisa nih Mas Agung untuk menceritakan program hebatnya seperti apa di sejuta pengusaha cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sigit. Tadi sekilas tentang kegiatan di Digipreneur Academy. Semoga nanti kita juga bisa mencetak para pengusaha, baik pengusaha cilik maupun pengusaha nanti penerus generasi berikutnya ya Mas ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya adalah ada Mas Agung yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Sigit bahwa beliau adalah leader dari DigiKids. Oke, untuk waktu dan tempatnya, Mas Agung silakan dipersilakan sambil langsung dijelaskan apa itu DigiKids. Saya penasaran banget nih Mas, karena tadi lihat program-programnya DigiKids tuh, saya udah terbayang nih anak saya ada banget nih yang dia tipe yang apa ya, pinter, jago editingnya, apalagi untuk TikTok. Kayak mamanya nih. Iya, oke. Nah, makanya saya pengen banget juga denger nih DigiKids nih apa nih. Ya, untuk waktu dan tempatnya silahkan Mas Agung. Oke, thank you Mbak Ratu. Ya, thank sama-sama. you Mas Sigit. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari yang, kalau di tempat saya di Tangerang Selatan tadi habis hujan. Ya, mungkin di Makassar cerah, atau mungkin di tempat Bapak Ibu semua di sini, di tempat teman-teman dalam kondisi yang cerah juga ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan pastinya,
karena Iya. di Pantesan Jabotabek cerah nih mukanya, Mas Agung. di Jabotabek grafik COVID merah lagi, naik lagi katanya gitu kan ya. Jawa Barat juga kabarnya di area di Jawa Tengah, Jawa Timur juga hampir sama trennya. Ya semoga kita selalu terhindar ya dari hal-hal yang kurang baik untuk diri kita. Baik, hari ini mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratu ataupun juga oleh Mas Sigit tadi ya, terkait dengan webinar kita pada malam hari ini bicara mengenai strategi cerdas menumbuhkan minat dan bakat entrepreneur sejak dini, gitu ya. Itu topik besarnya gitu kan. Baik, saya coba buka slide saja kali ya supaya lebih visual, jadi lebih enak juga. Oke, sebentar. Baik, ya sudah terlihat ya sepertinya di monitornya teman-teman semua di rumah. Jadi topiknya hari ini ngomongin soal anak-anak nih. Jadi kalau biasanya mungkin di Digipreneur kita banyak bahas materi-materinya seputar entrepreneur. Hari ini juga seputar entrepreneur. Namun biasanya level advance gitu ya. Kita sedikit turunkan bagaimana anak-anak kita ini juga kita ajarkan gitu ya. Jiwa entrepreneur. Karena kalau bapaknya sudah jadi entrepreneur, biasanya anaknya juga diturunkan buat nerusin perusahaannya gitu kan ya. Nah, untuk meneruskan bisnisnya gitu. Jadi terus bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan anak-anak kita ini untuk bisa memiliki jiwa entrepreneur dan kita latih sejak kecil gitu ya. Baik, tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi kita coba saya coba preview lah tentang siapa sih saya gitu kan ya. Saya Agung, background saya 15 tahun di dunia edukasi. Saat ini saya sebagai COO di PT DigiKids Indonesia. Kemudian juga saya menginisiasi satu buah program 1 juta pengusaha cilik Indonesia. Nanti saya cerita di belakang terkait dengan program 1 juta pengusaha cilik Indonesia ini. Saya juga ada satu bisnis di bidang F&B dengan brand Vapai. Saya juga saat ini mengajar di salah satu university di Jakarta. Aktif juga di beberapa organisasi ya. Jadi memang dunia edukasi, dunia entrepreneur, dunia anak-anak ini sudah sudah jadi satu hal yang sangat melekat dan dekat banget gitu sama saya gitu ya. Jadi memang dunia saya nggak jauh-jauh dari edukasi, dari anak-anak, kemudian dari entrepreneur gitu. Ya. Nah tadi mungkin sempat jelasin dong DigiKids itu apa gitu ya. Oke. Ya, saya coba preview aja sih sedikit di sini. Kalau bicara soal DigiKids, ini merupakan Children Creative Learning Center untuk anak-anak usia 5 sampai 18 tahun. Jadi DigiKids ini menyediakan pendidikan berbasis pendidikan 4.0 yang mana ini base-nya teknologi creativity. Jadi secara program yang kami coba berikan untuk anak-anak adalah satu program yang berkaitan dengan komputer multimedia. Jadi ada coding, animasi, video editing, graphic design, bikin web, 3D modeling, dan lain sebagainya gitu ya. Usia SMP, usia SD kelas 6, mereka sudah kita ajarkan basic VR gitu ya, bagaimana membuat virtual reality, bagaimana mereka membuat games gitu. Nah, itu kita sudah ajarkan sama mereka gitu. Karena bicara soal teknologi itu sekarang anak-anak udah sangat engage banget gitu ya. Dengan sesuatu yang positif
teknologi ini bisa seperti pedang bermata dua gitu ya. Bisa menjadi sesuatu yang baik untuk mereka, bisa juga menjadi sesuatu yang negatif buat mereka gitu. Nah, DigiKids justru ingin memberikan fasilitas, memberikan media buat anak-anak untuk mereka pakai teknologi ini harus bisa menjadi the maker, harus bisa menjadi sesuatu gitu, seseorang yang bisa menciptakan sesuatu. Jangan hanya teknologi ini terus kita consume. Anak-anak bisanya hanya beli games, anak-anak bisanya hanya main YouTube, anak-anak bisanya cuman sosial media dan lain sebagainya gitu. Tetapi mereka bisa memanfaatkan itu semua untuk sesuatu yang positif yang bisa membuat mereka menjadi the maker gitu. Nah, itu bicara soal DigiKids. Kemudian program lain di DigiKids, kita juga ada program robotika untuk anak-anak, mengajarkan anak-anak ini skill robotika, bagaimana membuat robot, program robot gitu ya. Ini lebih ke banyaknya muridnya cowok ya kalau di sini gitu. Jadi anak-anak laki-laki biasanya memang kalau udah mainan robot kan paling suka gitu. Nah, itu di situ. Kemudian kita juga punya program yang namanya Art Factory gitu. Nah, Art Factory ini salah satu turunannya adalah program sejuta pengusaha cilik itu tadi. Jadi nanti saya jelaskan belakang deh ya. Intinya melalui gambar anak-anak kita ajarkan mereka menjadi seorang entrepreneur dengan balutan yang namanya teknologi itu tadi. Gitu. Jadi kalau bicara DigiKids ya kami ini adalah Children Creative Learning Center untuk anak-anak usia 5-18 tahun, base-nya di teknologi creativity. Itu mungkin teman-teman bisa cek mungkin lebih detailnya di web kita di digikids.id atau Instagramnya di digikids_id. Oke. Saya masuk ke slide berikutnya. Nah, ini mungkin yang tadi saya sudah sampaikan sekilas bahwa saat ini anak-anak udah sangat engage banget sama teknologi. Dan anak-anak itu kita tahu bahwa next negara kita ini ya akan di-lead oleh anak-anak kita gitu loh. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan mereka untuk next 10-20 tahun ke depan gitu ya, mau dibawa kemana nih negara kita? Kan balik lagi ke situ ya. Jadi bicara soal anak-anak itu pasti erat kaitannya dengan satu digital era kalau saat ini ya. Yang kedua, kreatif ekonomi. Ya, bicara Indonesia, bicara kreatif ekonomi karena industri kreatifnya kan sedang sangat-sangat dieksplor ya. Ya, dieksplor sangat luar biasa sekali gitu ya. Di mana pemerintah sendiri bahkan di kepemimpinan yang sebelumnya ada punya badan khusus dan sekarang dijadikan sebagai satu kementerian gitu kan, ekonomi kreatif gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk kita siapkan anak-anak kita di tengah era ekonomi kreatif dan juga era digital gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Ratu mungkin Menteri Koperasi UMKM, saya juga mengutip dari Tribun News bahwa negara maju katanya adalah jumlah yang persentase wirausahanya ini 4%. Besar gitu ya. Indonesia baru 4% gitu dari populasi penduduknya. Artinya semakin besar entrepreneur di negara tersebut, maka negara tersebut bisa dibilang sebagai satu negara maju. Nah, PR-nya adalah kayak saya gitu. Saya ini kan kayaknya untuk bikin satu bisnis baru gitu ya, kayaknya udah banyak mikirnya gitu ya. Tapi anak-anak kita gitu, itu generasi-generasi muda yang punya banyak ide, yang bisa mengeksplorasi lebih banyak talent-talent mereka, dengan sekarang mereka itu ada di zona gen alpha gitu ya, yang pertukaran informasinya tuh sudah sangat bebas sekali gitu, sudah sangat luas sekali gitu. Ya, apalagi dengan kondisi COVID seperti sekarang, ya akselerasi khususnya di bidang pendidikan sendiri menjadi sangat luar biasa, sehingga anak-anak itu sudah sudah tanpa batas lah
Mereka mau kuliah di luar negeri pun bisa sekarang dengan model online learning seperti sekarang, gitu ya. Dulu pun bisa, tetapi sekarang ini lebih siap, gitu loh, secara mental, gitu ya, secara mental gitu. Karena mereka dituntut dan mereka dipaksa. Dan ketika tuntutan itu sudah menjadi satu kebiasaan, maka ini akan menjadi satu kebiasaan baru. Itu kenapa makanya ada new normal gitu kan. Nah, jadi bicara anak-anak ke depan, ini yang harus kita persiapkan. Untuk apa? Untuk bisa bikin negara kita yang menjadi maju, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, bicara soal anak-anak, terus gimana kita mempersiapkan mereka menjadi seorang entrepreneur, gitu kan ya? Lah anak-anak ini kan masih suka main, gitu kan ya? Anak-anak ini masih suka mungkin ya sama teman-temannya gitu ya, ke mall gitu atau ya mainlah gitu untuk anak-anak gitu ya. Gimana gitu kan kita mempersiapkannya? Kami di DigiKid selalu bilang bahwa ada 9 pilar entrepreneurship yang bisa kita adjust untuk anak-anak. Gitu ya. Jadi 9 pilar ini perlu kita terapkan dalam anak-anak kita untuk mereka bisa menjadi seorang entrepreneur next ke depan, gitu ya. Yang pertama tentunya mindset. Jadi sejak kecil anak-anak itu perlu kita latih mindset-nya. Ya, untuk menjadikan mereka sebagai seorang entrepreneur, mindset-nya ini yang perlu dilatih. Ya. Contoh paling gampang begini gitu ya. Dulu saya sama orang tua saya itu diajarkan kalau punya uang itu ditabung. Ya, kalau punya uang ditabung gitu kan. Tapi kan mindsetnya seorang entrepreneur tuh nggak gitu. Ya kan? Punya uang dijadiin modal, diputar lagi jadi uang yang lebih besar lagi gitu kan untuk bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi kan. Gitu ya. Nabungnya betul gitu loh. Ya. Oke. Sepertinya terputus. Oke. Oke, sepertinya terputus ya. Oke, jadi tadi bicara soal mindset gitu ya. Bicara soal mindset itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita. Mindset entrepreneur itu mulai diarahkan, mulai dikenalkan sama mereka. Gitu ya. Jadi bukan artinya terus nggak boleh nabung, bukan gitu. Kalau tadi saya contohkan itu hanya sebagai bagian dari contoh. Karena mindset menabung itu, maka setiap anak punya uang ditabung. Punya uang ditabung gitu. Tidak diputar lagi menjadi sesuatu yang bisa membuat uang itu menjadi berlipat-lipat lagi. Simpelnya ya. Saya bicara simple mindset gitu ya. Bicara simple mindset gitu. Masih ada banyak mindset lain yang perlu ditanamkan sama anak-anak kita untuk mereka sejak kecil ini paham gitu ya terhadap sebagai entrepreneur tuh kayak apa sih gitu. Karena perubahan cara berpikir ini yang paling fundamental untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu kenapa banyak orang-orang mungkin yang takut, yang khawatir gagal gitu ya. Tidak mau mencoba gitu ya. Selalu punya reason gitu untuk nggak mau mulai bisnis gitu. Itu bicara soal mindset. Ya. Dan entrepreneur yang sukses adalah yang mereka yang mau mencoba gitu. Ya. Jadi ini bicara soal mindset entrepreneur yang perlu kita terapkan sejak dini untuk anak-anak kita ya di setiap kehidupannya kita. Jadi message-message itu kita berikan ke anak-anak kita. Bukan berarti kita langsung terus merubah mereka menjadi entrepreneur, bukan. Tetapi mindset-nya yang kita rubah. Gitu ya. Secara memori mereka nanti akan ingat, oh orang tua kita mengajarkan seperti itu. Gitu ya. Oke, itu bicara soal mindset. Yang kedua soal desain. Ya.
seorang entrepreneur itu pasti punya produk, ya, yang produknya itu kemudian dijual gitu, ya. Nggak mungkin entrepreneur nggak jualan produk atau skill jasanya mereka gitu ya. Nah, jasa pun kan pasti didesain menjadi sebuah produk gitu kan ya. Ya, ada yang dijual di situ gitu kan. Nah, bicara soal desain ini sendiri gitu ya. Nah, kita latih untuk mereka bisa mendesain sebuah produk. Jadi menciptakan sesuatu, berpikir kreatif untuk mencoba hal-hal baru, itu yang kita coba arahkan anak-anak kita sejak kecil. Ketika mereka ingin menciptakan sesuatu, jangan dihalangi. Ketika mereka punya kreativitas yang cukup baik, kasih mainan yang bisa memancing result yang outputnya tuh nanti seperti ketika kita menciptakan sebuah produk. Contohnya misalnya Lego. Ya, Lego itu bagus untuk apa? Menciptakan kreativitas mereka. Outputnya adalah mereka bisa dapatkan sesuatu gitu loh, menghasilkan sesuatu dari situ, dari permainan Lego itu. Nah, ini kan secara tidak langsung kita memberikan latihan buat anak-anak kita bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah produk. Gitu ya. Masih ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Masih ada banyak sekali tools yang bisa dipakai untuk bisa melatih anak-anak kita memiliki jiwa desain produk, menciptakan sebuah desain produk gitu. Ada banyak tools itu yang bisa dipakai. Nah, mulai berikan anak-anak kita dengan tadi mainan Lego misalnya gitu ya. Lego juga kan sekarang banyak yang versi KW gitu ya, yang harganya murah dan terjangkau gitu. Nah, yang segituan gitu ya. Itu yang kita coba latih ke anak-anak kita untuk nantinya ketika besar anak kita sudah punya fondasi di situ. Ya. Berikutnya digitalization. Jadi bicara digitalization, sekarang sudah zaman digital, ya. Bagaimana membuat mereka itu piawai gitu ya dalam menggunakan teknologi. Jadi handphone tuh nggak cuma dipakai untuk main Facebook, YouTube gitu, itu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita mulai kenalkan bahwa hey, handphone ini ada kameranya loh. Kamera itu ternyata fotonya tuh bisa bagus loh. Bisa, nah itu pengenalan itu yang mungkin anak-anak itu nggak tahu. Dan ketika kita berikan contoh end result-nya gitu ya, misalnya dari sebuah foto gitu kan, before after, lihat loh, ini ternyata bisa jadi kayak gini hasilnya. Anak mungkin akan terdorong minat dan bakatnya untuk dia bisa mengeksplor apa? Kamera dari handphone itu. Itu simple, digital melatih digitalization yang paling gampang gitu ya. Nah, kemudian ada kaitannya juga misalnya dengan research gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan segala sesuatunya kalau kita cari apalah gitu ya, itu semuanya kan di Google pasti. Nah, untuk cari di Google ternyata tuh nggak hanya terputus lagi sepertinya. Nah, ya, oke, sudah masuk ya. Jadi tadi kembali lagi untuk untuk melatih anak memiliki skill digital gitu ya, digital literacy yang baik. Salah satunya juga contohnya tadi dengan Google. Ini ada kaitannya juga dengan research nanti gitu kan. Research ini kan bagaimana mereka mencari riset pasar gitu ya, bisa melakukan telusur gitu ya. Itu kan dengan research gitu. Nah, kaitannya digitalization dengan research yang paling gampang misalnya bagaimana mereka bisa memanfaatkan Google untuk mereka bisa menemukan apa yang mereka mau tahu gitu ya.
Apa yang mereka mau tahu? Informasi apa yang mereka mau tahu? Pakai Google itu nggak sebatas kita ketikkan kata kunci terus muncul, karena di Google, si Google itu akan mencari banyak website gitu kan, banyak halaman yang kemudian ditampilkan secara langsung. Itu kalau websitenya bagus, sama dia di rating, Google di rating, ini ratingnya bagus, kamu munculin di nomor 1. Tapi kalau ternyata ada website yang memang akan bisa memunculkan informasi yang kita butuhkan, tetapi website itu nggak bagus gitu. Dan Google pasti akan nyimpen di bagian belakang. Nah, bagaimana terus kita bisa melatih jiwa research anak melalui digitalization tadi menjadi lebih baik? Karena dengan research gitu ya, outputnya adalah nanti anak bisa menciptakan sebuah produk dengan unique selling proposition yang baik, yang tepat, yang memang ini unik gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa oh ternyata sekarang yang lagi tren tuh ini ya, gitu kan? Oke, dengan sekarang yang lagi tren itu X misalnya, oke berarti aku harus menciptakan produk yang seperti X, tetapi harus ada pembedanya supaya aku jualan nggak sama yang lain. Nah itu taunya dari mana? Ya dari research. Pengen tahu trennya, ada Google Trend, gitu ya. Nggak bisa kita tahu trennya, terus kita browsing di google.com gitu, browsing kita cari di situ, nggak akan ketemu kita search apapun di situ yang tren. Kalau pengen tahu tren ya ada di Google Trend. Kita tinggal cari di situ, kita tinggal lihat di situ ada berapa orang yang, nah skill-skill itu yang perlu kita mulai latih sama anak-anak kita. Oh, Mas Agung, masa iya anak saya umur 6 tahun udah diajarin research? Enggak gitu konsepnya. 9 pilar ini kita latih di mereka sesuai dengan jenjang umur mereka. Contohnya tadi misalnya dengan desain, gitu kan ya. Anak-anak usia 5 tahun kasih Lego kan melatih creativity mereka. Sebenarnya itu melatih mereka untuk bisa menciptakan sebuah produk. Gitu kan ya. Nah, mindset itu kan bisa dilatih dari kecil kan. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita terkait dengan itu pola-pola atau apa namanya mindset seorang entrepreneur. Ya mungkin yang sudah besar nanti mulai diajarkan research nih. Usia kelas 6 SD, mulai bisa dikasih tahu, oh caranya nyari sesuatu tuh kayak gini ya. Tetapi dari kecil mereka sudah kita siapkan untuk ke arah sana. Gitu. Berikutnya marketing dan branding, saya coba gabungkan saja di situ ya, karena ini biasanya satu hal yang tipis banget gitu ya batasannya gitu kan ya. Ya anak-anak kalau di sekolah itu biasanya sekolah bahkan sudah melakukan yang namanya market day. Di market day itu anak-anak diminta jualan kayak makanan hasil buatannya sendiri, bikin spaghetti, dijual di situ. Itu melatih mereka untuk mereka jualan. Ya, untuk mereka bisa memasarkan produk mereka tawarkan ke orang tua yang lain gitu kan. Nah, itu melatih mereka untuk memasarkan. Gitu. Branding ya kita latih pelan-pelan. Hey, nah kamu kalau punya usaha tuh harus punya logo. Logo itu dibuat, ini software untuk buat logo, misalnya untuk yang besar gitu ya. Mereka tahu, oh ini softwarenya ya untuk buat logo. Latih mereka digitalization lagi. Tapi mereka tahu, oh ini logo. Gitu ya. Kamu harus punya kartu nama. Kenapa kamu harus punya kartu nama? Karena ini identitas kamu. Nah, itu bagian dari melatih mereka untuk mereka tahu kaitannya dengan marketing dan branding. Jadi output-nya tuh bisa bermacam-macam. Tetapi panduannya adalah 9 pilar ini. Ya, jadi Bapak Ibu semua di rumah di sini teman-teman bisa atur sebetulnya gitu loh. Apa yang pengen kita ajarkan sama anak kita. Cuman kalau anak kita pengen diajarkan entrepreneur, nih panduannya 9 ini. Nah, 9 ini bisa
teman-teman bawa pada saat teman-teman mengajarkan anak-anak kita gitu. Finance yang paling gampang misalnya ya. Anak-anak udah diajarin untung rugi. Ya, kan kalau bisnis itu gampang ya. Untung apa rugi gitu kan. Ujung-ujungnya kan itu. Ya kan? Ya, laporan akhir tahun kan yang dilihat cuman untung apa rugi nih gitu kan. Kalau untung berapa untungnya, terus duitnya ada berapa di bank gitu kan. Nah, yang simpel-simpel seperti itu gitu ya. Konsep untung rugi, konsep pencatatan keuangan. Ya, kita sebagai entrepreneur kan harus ya punya catatan keuangan ya. Nah, itu mulai diterapkan di anak kita. Itu bicara soal finance literacy. Jadi, kamu nak nih, hari ini mama kasih uang ya 10.000 misalnya untuk uang jajanmu. Tapi nanti sore kalau kamu sudah pulang ke rumah, pulang dari sekolah, pulang main, kamu tolong buat laporannya kasih ke mama. Ini kan melatih mereka untuk mereka punya laporan keuangan. Jadi output seperti itu yang kita coba latih sama mereka. Untuk nantinya mereka ketika besar, mindset-nya sudah jadi entrepreneur. Oh, saya sudah dilatih dari dulu. Ketika saya punya uang, saya harus kasih laporan nih sama orang tua saya. Oh, berarti sekarang pun sama nih. Ketika saya sudah punya usaha, saya harus siapkan nih. Ya. Exhibition ini kan bicara soal gini, kalau exhibition ini kan pameran ya. Jadi ketika teman-teman di sini pameran gitu, itu kan biasanya, ini pasti entrepreneur semua kan di sini, itu pasti biasanya kan menawarkan produk gitu ya, melakukan presentasi produk, latih anak-anak kita untuk mereka juga bisa seperti itu. Jadi latihlah untuk mereka mau selalu mempresentasikan apa yang misalnya mereka hasilkan, contohnya misalnya mereka gambar nih. Nah, latih mereka untuk, ayo nak, sekarang gambar kamu, coba deh kamu jelasin sama mama. Coba deh kamu jelasin sama papa. Gitu kan. Biar mereka jelaskan. Gitu. Mereka jelaskan, oh, ini ternyata gunung, Mam. Yang sebelah sini ini sawah. Ini ada Pak Tani sedang mancing di empang di dekat sawah. Mereka berani untuk bisa menjelaskan latihan bicara, apa yang mereka punya gitu ya. Latihan mereka bicara. Dan ini penting untuk apa? Nah, kita kan kalau jualan ketemu orang ngomong ya. Nah, gitu loh. Jadi ini yang kita mulai latih sama mereka sejak kecil. Jangan terus misalnya gitu ya, anak kita gambar, Mam, ini gambarku. Oh ya, bagus. That's it, selesai sampai di situ. Jangan. Encourage mereka untuk mereka bisa menjelaskan gambarnya dia. Karena sebagai entrepreneur, ya kan, produk kita ini kan kalau mau jualan kita tawarin sama orang. Gitu. Nah, terakhir evaluation. Nah, evaluation ini bicara soal soft skill, bicara soal bagaimana anak-anak kita ini kalau gagal bisa bangkit lagi, gitu kan ya? Bagaimana mereka mau berbagi, latih dari kecil. Jadi 9 pilar ini sebetulnya yang kalau saya tuh jadi panduan gitu. Jadi ketika saya mau melatih, dari sisi mindset apa saja nih yang mau saya latih, dari desain, secara desain apa sih yang mau saya latih, digitalization-nya untuk anak saya yang 7 tahun misalnya, apa ya kira-kira yang pas gitu. Bisa saja anak yang usianya 7 tahun mungkin baru dapat 4 pilar misalnya. Tidak semuanya diberikan di usia dia yang 7 tahun. Nanti naik usia 8 tahun, mau dikenalkan lagi dengan pilar yang satunya. Gitu. Ada Bapak Ibu yang saya temui, itu, anak saya nggak saya kasih handphone, nggak saya kasih komputer, pokoknya yang digital no, gitu kan, takut kecanduan. Fine, nggak apa-apa gitu. Tetapi kembali lagi di usianya dia nanti misalnya 10 tahun gitu, ya teman-temannya tuh akan
akan apa ya? Akan menggunakan teknologi juga karena sekarang tuh sudah sangat engage banget. Jangan sampai anak-anak kita itu justru malah jadi kuper gitu ya. Nah, tetapi tadi pengenalan-pengenalan itu mungkin bisa kita terapkan nanti misalnya oh aku maunya usia 10 tahun ya udah 10 tahun aja nanti. Aku maunya usia SMP baru dikenalin teknologi ya sudah nanti SMP teknologi gitu. Artinya tidak kemudian 9 pilar ini dikenalkan secara langsung gitu. Itu bisa kita sendiri nanti yang mengatur sebetulnya gitu. Oke. Nah, ini mungkin beberapa exhibition tadi bicara exhibition ya. Kalau kami di DigiKids itu biasanya exhibition itu offline online gitu. Kalau offline ya kita lewat exhibition langsung, kalau online ya kita lewat beberapa marketplace yang karena kita memang base-nya di art di sini salah satunya. Jadi kita pakai Tokomi sama Mosello biasanya untuk kita rilis program produknya kita termasuk di program Sejuta Pengusaha Cilik. Nah, kembali ke program Sejuta Pengusaha Cilik mungkin yang tadi di awal sudah dijelaskan. Memang program ini adalah program yang kita bangun pada saat COVID kemarin. Ya, saya ada satu video mungkin ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Ya, video ini juga menginspirasi kami di DigiKids untuk akhirnya kami bisa menciptakan satu program 1 juta pengusaha cilik ini. Ya, ini ada satu anak namanya Jamie Maulana, luar biasa sekali. Dia sampai kirim propose desainnya itu ke Dior, kemudian dia juga sudah dapat kepercayaan untuk menjadi ambassador gitu ya dengan hasil desainnya dia gitu, dan dia juga sudah punya toko online sendiri yang dia bisa jual baju seharga 500.000, dia bisa jual masker dan lain sebagainya. Bahkan kemarin aja katanya waktu COVID awal-awal itu dia bisa jual sampai 400 masker dalam 1 bulan gitu. Ya luar biasa banget, anak-anak loh Bapak Ibu. Jadi kita coba lihat deh videonya. Dengan sentuhan khas dan gaya masa kini beragam produk dilahirkan lewat guratan lukisan dari 2 ilustrator muda ini. Untuk Anda yang ingin bergaya dan tampil trendy. Sebentar. Saat Lebaran, Anda wajib. Dengan sentuhan khas dan gaya masa kini beragam produk dilahirkan lewat guratan lukisan dari 2 ilustrator muda ini. Untuk Anda yang ingin bergaya dan tampil trendy saat Lebaran, Anda wajib menyimak informasi berikut. Kepekaannya dalam memainkan warna dan bakat yang menurun dari sang ibu membuat Jamie yang baru berusia 10 tahun itu lincah menuangkan ide kreatif dalam tiap karya lukisnya. Imajinasi yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari melahirkan guratan lukisan dengan gaya bebas, dinamis, segar dan inspiratif yang diaplikasikan ke dalam scarf, pakaian, hingga sampul buku. Aku tumpahkan ide yang di kepalaku ke dalam gambar. Aku senang hasilnya berguna untuk orang lain. Untuk edisi Lebaran kali ini, tak hanya scarf cantik yang bisa dijadikan hijab, namun juga bisa dimaksimalkan untuk tampilan bingkisan di momen Lebaran agar tampil lebih trendy. Oke. Jadi program Sejuta Pengusaha Cilik ini adalah satu gerakan ya, kalau saya bilangnya, satu gerakan yang kami lakukan untuk kami bisa membuat anak-anak Indonesia ini selama masa pandemi yang mungkin mereka 24 jam di rumah, mau main juga di
keluar itu paling hanya sama tetangga gitu, ya, paling hanya tetangga. Nah, kita mau anak-anak ini terus punya satu kegiatan yang nilainya itu positif untuk mereka. Ya, mereka bisa memanfaatkan waktu mereka di rumah, tetapi juga mereka bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan visi misinya di Cikis tadi. Mereka bisa jadi the maker gitu. Ya. Nah, melalui apa? Melalui gambar. Kenapa melalui gambar? Di Cikis ini kan base-nya teknologi. Karena kami melihat semua anak ketika dikasih kertas dan minta mereka untuk menggambar, itu nggak ada yang nggak bisa. Semuanya sangat luar biasa sekali hasilnya. Dan melalui itulah kita minta anak-anak untuk menggambar. Tetapi gambarnya ini kita arahkan. Kita kenalkan mereka dengan teknik artis dunia. Juan Miro, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Van Gogh, Sonia Delaunay, artis-artis atau seniman-seniman dunia yang memang hebat-hebat, punya karya yang luar biasa, punya style, punya gaya atau pattern yang memang sudah melegenda gitu ya. Nah, itu kita kenalkan sama mereka. Jadi kami juga melihat bahwa anak-anak ini kok ya kayaknya kalau dikasih kertas disuruh gambar, itu sepertinya hanya menggambar 2 buah gunung. Ada sawah, matahari, paling pakai jalan raya gitu ya. Paling bagus ada burungnya di atas gitu. Gambarnya sama semua. Saya pun kalau gambar kayak gitu kan. Nah, ini kita mau anak-anak itu kalau gambar nggak harus sama loh. Mereka bisa gambar dengan gayanya mereka sendiri, dengan patternnya mereka sendiri. Itu yang kita mau. Dan mereka juga kenal artis-artis ini. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu di sini tanya anaknya, artis favorit kamu siapa sih? Mungkin jawabnya paling siapa? Justin Bieber gitu ya. Atau mungkin Atta Halilintar gitu. Bukan artis itu, seniman gitu. Nah, seniman dunia tuh, seniman deh atau seniman Indonesia deh. Coba tanya deh anak-anaknya. Ada yang kenal Avandi? Ya, ada yang kenal Patino Sidin deh gitu ya. Gak ada yang kenal mungkin gitu. Nah, itu yang menggeliti kami, sehingga kenapa kami ingin mengenalkan artis-artis itu ke anak-anak. Jadi ada knowledge-nya yang mereka dapatkan juga gitu ya. Mereka belajar gambar dengan teknik seniman, dari hasilnya itu kemudian kita jadikan sebagai produk. Karena kebanyakan orang sudah tahu, sudah punya konsep gitu ya, tetapi produknya nggak ada nih. Nah, itu kita mau anak-anak yang simpel aja deh. Produk kamu bisa jadi merchandise gitu ya. Kita juga kolaborasi lagi karena zaman Covid seperti sekarang kan kolaborasi itu menjadi satu hal yang penting ya. Kami kolaborasi dengan Tokomi untuk Tokomi membantu memproduksi dari desain anak-anak yang sangat luar biasa itu tadi gitu ya. Sudah ada 238 peserta dan amazing-nya itu usia 7 sampai 9 tahun ternyata mendominasi. Artinya, anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 3 itu minat untuk menjadi entrepreneur-nya tuh tinggi banget loh. Terlepas dari ini mungkin disuruh sama ibunya atau sama orang tuanya ya gitu. Tetapi ini datanya yang paling banyak anak usia 7 sampai 9 tahun. Mereka akan membuat gambar, dari gambar kemudian dirubah, ada yang jadi tumbler, ada yang jadi tas serut, ada yang jadi masker gitu ya. Tadi kita ajarkan desain. Desain itu tadi kan saya bilang pakai Lego. Oh, ini ternyata membuat produk juga bisa dengan cara lain loh. Lewat apa? Lewat gambar. Gitu ya. Nah, tapi terus dirubah menjadi produk. Di sini ada merchandise, ada apa namanya? Tumbler, ada masker dan lain sebagainya gitu. Dan ini mereka jual sudah 32,6 juta nilai transaksinya per Mei kemarin, dan sudah ada 421 item terjual, dari mulai tumbler, masker, phone case, bantal, dan lain sebagainya. Mas Agung, yang produksi itu mereka, anak-anaknya sendiri? Bukan. Karena ini untuk anak-anak. Mungkin kalau untuk bapak-bapak, ya nanti tas serutnya ya dibikin sendiri gitu ya. Tapi anak-anak kita
batasi. Untuk masalah produksinya kita kerjasama lagi dengan yang lain. Tetapi mereka mulai belajar bagaimana memasarkan, karena produk-produk ini kan mereka jual. Terus mereka juga tahu, oh desain yang baik itu seperti ini, mereka punya logo, mereka punya nama toko dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini ada di program 1 juta pengusaha cilik. Tujuannya satu, membuat mindset anak-anak untuk mereka menjadi seorang entrepreneur. Gitu. 730.000 royalti gambarnya, karena dari setiap produk yang terjual, anak-anak dapat royalti. Kalau masker itu 10.000. Ini Sydney, dia jualan masker tok. Dapat sebulan 730.000. Bayangkan Bapak Ibu. Berarti terjual 73 masker ya. 10.000 kali 73 kan 730. Sebulan. Anak umur 11 tahun. Bayangin, bisa dapat uang 730.000. Saya happy banget kalau anak saya bisa kayak gini, nggak minta uang jajan. Ya, 730.000 kita save gitu kan. Nah, bayangkan gitu ya. Jadi ini yang kami latih. Ini yang kami ajarkan ke anak gitu. Nah, Bapak Ibu juga sebetulnya bisa lakukan itu di rumah tadi dengan cara-cara yang 9 pilar itu tadi untuk bisa diterapkan ke anak-anak. Gitu. Ya. Itu saja mungkin Mbak Ratu, Mas Sigit, dan teman-teman semua yang hadir di sini, sesi sharing dari saya. Mungkin lebih enak kalau kita bisa ngobrol langsung. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya juga mungkin seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, keren banget ya Mas ya. Tadi pembahasan satu persatu. Oke. Gitu ya Mbak Ratu ya. Anak-anak Jadi semua udah itu Mbak kepikiran Ratu. buat anak-anak. Betul. Saya nggak bisa ngebayangin ini ngajarin anak-anak, mengenalkan mereka ke desain yang notabene tuh biasanya mereka itu langsung ya di atas kertas gitu kan, terus menggambarnya juga ya semaunya mereka gitu kan. Apalagi zaman saya dulu kan ya paling nggak jauh dari gambar gunung gitu kan, pemandangan kayak gitu kan. Nah untuk sekarang malah anak diajarkan untuk bagaimana mereka menjadi pengusaha cilik gitu. Betul. Selain jadi gadget itu bermanfaat dan menghasilkan uang ya. Oh itu keren banget gitu. Saya mungkin boleh share kali ya Mbak Ratu ya. Ini website toko online-nya kita yang menjual produk hasil desain dari anak-anak nih. Iya, silakan. Silakan Mas. Nah, coba deh. Ini gambarnya keren-keren banget kan? Mereka bikin folding bag. Ini gambarnya mereka nih. Dijual 85.000 coba. Ada yang tumbler, dia jual 155. Ini sama desainnya kan? Ini dengan ini kan sama gitu kan? Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa membuat banyak belum ya. hasil hasil proyeknya mereka, dan mereka bisa jual ini, dan ini laku gitu. Ini laku. Itu yang dan ini bagus-bagus. Ini tumblernya itu dia langsung ke si bahan, maksudnya dilapisi bahan atau langsung ininya cetaknya jadi, itu loh Mas. Jadi programnya kalau di kami karena tadi saya bilang karena ini adalah untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak harus memproduksi produk, sepertinya nggak mungkin lah ya. Untuk anak-anak ya 7 tahun harus produksi tumbler gitu ya Mbak Ratu. Iya, betul. Jadi memang kita batasi. Untuk masalah produksinya, kami kerjasama dengan partner kami. Nah, anak-anak ini fasenya nanti sampai sebatas mereka buat desain. Kemudian nanti upload produknya di website kami di tokomi.id/digikits itu tadi. Nah, kemudian nanti setelah mereka upload produknya, jadi mock up produk gitu, gambar-gambar seperti yang tadi saya tampilkan, mereka jualan. Nah, di kelas karena 1 juta pengusaha ini kita juga ada komunitasnya
kita selalu lakukan kulwa, kita ada webinar-webinar gitu ya. Nah, kita ajarkan tuh anak-anak, oh kalau mau jualan tuh harus kayak gini ya gitu. Oh, kamu kalau mau bikin Instagram tuh desainnya begini ya gitu. Nah, itu kita ajarkan di situ. Iya. Gitu. Itu untuk mock-up-nya sendiri memang sudah ada disediakan atau ada aplikasinya atau belajarnya juga ini pakai apa nih Mas nih apa maksudnya pakai aplikasi apa gitu apa memang sudah disediakan oleh DigiKids atau apa gitu sistemnya atau gitu ya kalau mockup kan banyak aplikasi yang bisa membuat mockup secara langsung. Nah, itu diajarkan sama kita bagaimana membuat mockup itu gitu kan. Kemudian ketika mereka mau menjualnya di Instagram misalnya gitu ya. Nah, kita ajarin, kita juga ada. Nah, kita ajari juga mendesain feed-nya tuh seperti apa gitu. Nah, itu kita ajarkan sama mereka untuk sesi jualannya mereka gitu ya. Kayak gitu. Iya. Oh, jadi memang semuanya itu diajarkan dari benar-benar nol banget gitu ya, dari cara membuat. Benar. Kecuali produksinya aja. Oh, hanya produksinya aja yang. Ya, kecuali produksinya. Iya, wah keren banget ya. Tadi juga menarik, Mas Agung menjelaskan bahwa sekarang zamannya teknologi, bahkan banyak ibu-ibu yang benar-benar protektif banget gitu kan. Ada yang maksudnya takut nih anak saya nanti malah kecanduan gadget segala macam gitu kan. Tapi ternyata kan memang teknologi ini nggak bisa kita hilangkan gitu. Nah, malah semakin hari semakin maju, semakin kita tidak dari kecil ini tidak dikenalkan dengan teknologi, ya kesananya nanti mungkin mereka akan gaptek gitu ya. Sebenarnya sih ada tergantung orang tua juga ya untuk mengarahkannya. Dan melalui DigiKids inilah jawaban para orang tua nih, kekhawatiran orang tua. Nah, ini kan satu solusi yang dimana anak-anak bisa berkreativitas, bisa menggunakan otak mereka gitu kan. Nah, karena dengan membuat, karena sekarang ini kalau dibilang anak-anak suruh les secara online, itu rasanya kayaknya keterpaksaan banget buat mereka gitu kan. Mungkin kalau les secara offline mereka bisa berinteraksi langsung dengan gurunya, tidak jenuh gitu kan. Tapi kalau secara online kan mereka juga saya ngelihatnya greget juga gitu. Tapi kalau ketika mereka harus les atau kursus seperti desain ini, saya rasa ini tidak akan membuat kejenuhan gitu kan buat mereka. Karena untuk anak-anak juga ya itu tadi mereka itu gampang jenuhnya, gampang bosennya gitu. Jadi kita memang harus mengikuti zaman gitu. Ya kan Rasulullah juga pernah kan mengatakan bahwa ikutilah zamanmu gitu kan. Nah, seperti inilah yang dimaksud. Yang penting kita bisa mengarahkannya. Keren Mas gitu kan. Untuk buat desain pun malah bahkan Mbak Ratu itu kita gunakan dua metode. Jadi metode konvensional untuk anak tetap bisa melatih motorik mereka dengan kuas, dengan cat, gitu ya, dengan spidol, krayon dan lain sebagainya, kita juga lakukan. Metode digitalnya melalui digital art, gitu ya, itu juga kita lakukan, gitu. Jadi balik lagi ya, bicara soal hari gini gitu, teknologi itu ya tetap menjadi penggerak gitu ya untuk kita. Dan anak-anak walaupun ini gambar gitu ya, tetap kita ajarkan mereka gambar versi digital. Iya betul. Jadi secara dunia nyatanya mereka dapat kayak tadi kan di atas kertas gitulah, kuas gitu kan. Gitu ya, betul. Dunia mayanya juga mereka dapat gitu kan teknologinya. Belajar di dunia ya Mas Agung. Belajar dari berbagai macam dunia. Benar banget. Iya. Masih gitu bonekanya di belakang bagus tuh. Iya, itu hadiah dari Line pas dulu ke kantor Line. Iya, menarik banget tadi yang disampaikan oleh Mas Agung. Mungkin dari tadi teman-teman udah nggak sabar nih pengen nanyain
Untuk yang mau bertanya silahkan, mumpung ada Mas Agungnya, jadi bisa ditanyakan kira-kira apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Agung yang belum paham. Ya, untuk waktu dan tempatnya silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Di sini ada Agesti, kemudian ada Mbak Eva, ada Mbak Intan, terus ada Mas Haman Sayuto ya. Silahkan, dan juga ada Agustriani Wahyu. Buat teman-teman, ayo yang mau bertanya silahkan. Saya mau tanya duluan deh. Oh iya, Mbak Yana, silahkan. Halo Mas Agung. Ya, Halo Mbak Yana. saya Yana ya, salah satu tim juga dari Digipreneur Academy. Ini tadi menarik banget ya penjelasan Mas Agung tentang DigiKids ini. Cuman tadi disebut sama Mas Agung bahwa ini kan diajarkan versi kayak menggunakan kuas dan juga ada juga versi menggunakan digital kan. Nah, kalau versi menggunakan digital ini menggunakan aplikasi apa gitu? Yang kedua, yang kedua ini untuk DigiKids apakah hanya sebatas diajarkan menggambar? Tadi kan juga sempat disinggung membahas coding dan juga animasi ya, dan membuat robot artificial intelligence atau gimana itu Mas? Robot untuk robotika Mbak Yana. Jadi lebih ke merakit, bukan AI ya. Kita belum mengajarkan AI sih. Robotik ya lebih ininya. Ya, robotik lebih itunya. Oke. Ya mungkin itu aja dulu pertanyaannya. Siap. Jadi tadi bicara soal software. Ya, yang pertama ya pertanyaannya ya. Software apa yang dipakai. Terus kalau yang kedua tadi Mbak Yana, sorry mungkin. Iya, selain DigiKids ini pembelajarannya apakah hanya mengajarkan sebatas desain gambar atau ada juga tadi beberapa ya coding, animasi, betul. Ya. Nah, itu seperti apa? Ya. Oke. Jadi tadi mungkin yang pertama soal gambarnya kan ada yang konvensional, terus ada yang digital. Kalau yang konvensional tadi pakai kertas atau pakai kanvas, kemudian ya seperti biasalah anak-anak ada yang pakai cat air, ada yang pakai spidol dan lain sebagainya macam-macam ya untuk alat gambarnya. Nah, terus kalau yang versi digital kita juga kita sebutnya namanya digital art gitu. Nah, software-nya yang dipakai itu Autodesk Sketchbook. Jadi pakai Sketchbook itu tools-nya udah mirip seperti tools gambar profesional lah, macam-macam ada di situ tools-nya, gitu ya. Dan itu juga mudah sekali digunakan sama anak-anak. Nah, bahkan anak-anak yang memang mereka suka gambar, mereka memang hobi untuk gambar, mereka pakai pen stylus. Mereka pakai pen stylus untuk menggambar. Itu. Jadi software-nya itu mungkin Mbak Yana. Kemudian kalau untuk tadi bicara soal selain kelas gambar nih, terus juga ada kelas robotika gitu kan, program-program yang lainnya apa? Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan mungkin kalau DigiKids karena base-nya adalah teknologi multimedia dan juga kreativitas, jadi anak-anak juga kita ajarkan belajar coding. Ya, kita punya kelas coding untuk anak-anak, kita punya kelas games development buat anak-anak, membuat games, kita punya kelas animasi buat anak-anak, kita juga punya kelas 3D gitu. Itu yang kita coba latih ya anak-anak. Outputnya dari situ ya mereka punya satu project. Gitu. Karena sesuai cita-citanya kita, mereka harapan kami ketika mereka tahu teknologi, mereka bisa membuat sesuatu dari situ gitu. Itu mungkin Mbak Yana. Keren ya Mas, keren. Apalagi itu yang buat games ya. Karena kan
justru anak-anak lebih senang main games kan. Gimana kalau misalkan kita lebih mengarahkan anak-anak justru membuat games. Itu kayak kalau kata saya sih menarik banget. Nah, kalau misalkan anak-anak ini sudah diarahkan nih ya, sudah bisa membuat games. Dari DigiKids sendiri, dia untuk membuat si anak ini menjadi seorang entrepreneur ini ke arahnya ke arah mana gitu loh. Untuk dijual games-gamesnya itu kemana gitu. Ya, oke. Nah, saya coba bukain proyek anak-anak ya. Ini salah satu kelas saya di salah satu sekolah di Solo. Jadi kami kan saat ini ada 12 cabang. Tadi ada yang dari Makassar ya. Makassar kita belum ada nih. Tapi DigiKids juga dibuka untuk kemitraan franchise. Ya, jadi mungkin bisa kalau misalkan ada teman-teman di Makassar yang mau franchise DigiKids juga monggo silakan. Ya? Jadi Makassar ya tadi. Jadi kita baru ada di Solo, Lampung, Medan, Palembang, kemudian Surabaya, Malang, dan di Jabotabek selebihnya. Nah ini saya coba share sebelum tadi mungkin menjawab pertanyaannya Mbak Yana ya. Kalau udah jadi game terus dikemanain nih gamesnya gitu kan untuk bisa melatih mereka menjadi seorang entrepreneur itu tadi gitu ya. Oke, nah ini kita coba buka dulu contoh satu video nih. Saya buka satu video. Ini hasil project anak. Halo guys, nama saya Jamel dari kelas 7B SMP BL Purwakarta. Ya, ini adalah game saya, maksudnya game yang saya coding di Konstruk 2. Kenalkan, nama saya Rafael Gavano Purnama dari SMP Bintang Laut Solo. Nah, di sini saya membuat game yang namanya Siliter Oil. Ya, saya membuat game terus oke, coba lihat. Dapetin koin banyak banyaknya. Kalau yang level noob itu cuma cukup dapetin 10 koin. Kalau yang medium 15, yang hard 10. Kesulitannya apa kamu bikin itu? Ya pas bikin timernya sama bikin kode-kodenya, set-setnya itu susah. Apalagi pas bagian set teksnya. Saya lihat dari kelas B, berapa berubah. Namanya Jumping Monster. Ada level-level gitu nggak? Ya, level 2. Berapa level kamu bikinnya? 4. Kamu kesulitannya apa bikin ini? Kadang error. Error. Itu mungkin beberapa contoh ya yang kita coba ajarkan sama anak-anak kita dan mereka bisa buat game seperti itu gitu ya. Kita anak SMP kelas 1 7 tadi kan kelas 7 nih, berarti anak SMP kelas 1. Nah, mereka udah bisa buat game seperti itu kan luar biasa sekali gitu. Nah, terus kemana games ini nantinya mereka coba rilis gitu ya. Ada banyak platform, ke Google Play, ke mana namanya Skira Arcade gitu ya. Skira Arcade ini seperti YouTube-nya gamers gitu. Jadi nanti games-games itu akan dimainkan oleh banyak orang di situ. Sama kayak YouTube lah, nanti ada artis yang keluar dari YouTube kan ya, banyak ya. Kayak Atta Halilintar sebelumnya YouTuber, sekarang jadi artis gitu kan. Nah sama, di Skira Arcade pun banyak
orang-orang yang membuat games secara mandiri di situ, kemudian dilirik oleh perusahaan-perusahaan games terkenal gitu, seperti Konami, Ubisoft, EA gitu kan. Nah itu mereka banyak yang melirik di situ. Gitu. Jadi ke Google Play iya, ke Sphere Arcade juga iya. Itu mungkin Mbak Yana. Nah, nanti anak-anak dilatih lagi Mbak Yana untuk si games ini gimana caranya supaya laku, supaya banyak yang download, supaya banyak yang mainkan gitu loh. Kayak gitu. Lebih ke AdMobs berarti ya? AdMobs. Jadi AdMobs iya, sosial media juga iya, karena mereka kan nanti juga punya Instagram sendiri untuk gamesnya mereka gitu loh. Muncul nih update terbaru dan lain sebagainya gitu, yang mereka bisa mainkan atau bisa download gitu untuk nantinya si anak itu jadi, ini kan bisa menghasilkan kalau di digital gitu ya, semakin banyak yang download otomatis nanti kan semakin banyak yang datanya semakin banyak tercapture, kemudian lama-lama ini bisa dijadikan sebagai monetizing gitu. Betul. Iya. Saya sih taunya AdMobs itu yang ditaruh ke Google Play. Cuman ini tadi kan juga ada coding dan 3D animation ya. Differentnya antara coding, berarti kan dia coding itu agak rumit kan. Kalau 3D animation ini pakainya apa? Oke, kalau coding itu kan jadi coding itu outputnya sebetulnya kan ada games, ada animasi, ada software, ada website, ada apps gitu. Jadi belajar coding itu sebetulnya kan outputnya adalah kelima produk itu tadi gitu kan ya. Nah, bedanya coding sama 3D animation, jadi kalau coding ini sebetulnya bagian dari pembelajaran si 3D animation-nya sendiri. Kalau yang belajar coding, itu benar-benar kita belajar programming di situ untuk si anak-anak itu sendiri. Keren banget ini. Keren banget Mas Agung. Ya, saya ini diajarkan semua sama DigiKids ya, coding, terus tadi untuk ke Google Play-nya juga ya, yang anak-anak kita bikin gitu, diajarkan step by step-nya gitu ya. Wah keren banget, luar biasa kerennya. Itu aja sih ada pertanyaan dari. Thank you Mbak Yani. Thank you Mas Agung. Ya, tertarik banget ya Mbak ya. Saya aja dulu tuh kepingin banget masukin anak itu ke sekolah swasta yang ada robotiknya gitu. Cuman nggak sampean karena jaraknya jauh banget dan waktu itu belum ada yang namanya ojek online. Sekarang anaknya udah SMP gitu. Udah SMP. Ya, jadi mungkin insya Allah lah. Sekarang bisa online. Ya, online. Itu dia. Sekarang bisa online gitu. Tadi bisa online. Videonya lucu deh. Ada yang nyebut anaknya this is noob level itu kan anak-anak banget ya. Anak saya noob level. Iya, benar. Ini mah pasti menyenangkan ya untuk anak-anak. Oke, selain Mbak Yani ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Mas Agung bisa cerita ada program apa gitu Mas Agung untuk masuk ke tentang juta pengusaha cilik tadi itu ya? Ya. Kalau untuk yang program entrepreneur kita ada di program sejuta pengusaha cilik itu tadi. Terkait dengan jadi itu agar mungkin dengan ya, Mas. Putus-putus ya, Mas Sigit. Putus tadi Mas Sigit soalnya. Ya, jadi mungkin kalau untuk yang program entrepreneur, kita ada program yang sejuta pengusaha cilik itu tadi. Mungkin nanti teman-teman di Digipreneur juga akan bisa menjelaskan lebih lanjut kali ya untuk teman-teman yang hadir di sini ataupun juga untuk membernya Digipreneur.
Jadi program ini memang untuk anak-anak 5 sampai 18 mereka akan kita ajarkan tadi mendesain produk gitu ya, dengan output berupa merchandise yang nantinya mereka bisa tergabung dalam komunitas sejuta pengusaha cilik itu. Ada lombanya juga, tadi saya lupa sampaikan bahwa produk-produk itu juga kita lombain setiap bulan. Jadi siapa yang jadi top seller, paling banyak menjual produk gitu, nah mereka nanti akan dapat jadi pemenang gitu. Setiap bulan kita punya top seller. Nah itu masuk dalam program sejuta pengusaha cilik itu tadi. Gitu. Tujuannya satu, balik lagi dari program ini adalah melatih anak-anak untuk jadi entrepreneur. Gitu. Luar biasa. Keren, Mas. Ya, yang lain ada yang ingin mau bertanya lagi? Ya. Malu sepertinya. Iya, betul. Bukan malu, tapi bingung. Bingung ini bagus banget. Ini bagus banget. Oh, iya. Tapi sebenarnya banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan gitu kan. Apalagi masalah anak seperti ini gitu kan, yang berkaitan dengan hobi mereka ya. Iya. Kayak bikin game, bikin ini. Tapi itu usianya memang batasannya itu hanya sampai apa tadi SMP ya, Mas ya? SMA juga ada. Oh, SMA juga ada. Kalau SMA itu apa Cuma biasanya kalau SMA itu kan dia satu sudah lebih ke kegiatan-kegiatan yang body contact ya, banyaknya ya, gitu kan. Jadi kayak misalnya basket atau apa gitu banyaknya. Jadi kalau kita ada kegiatan-kegiatan di sekolah tuh banyaknya yang body contact. Kegiatan-kegiatan yang di komputer ini cenderung lebih banyak diminati memang untuk oleh anak-anak SD, SMP, itu banyaknya. Nah, kalau untuk yang SMA sendiri sebetulnya sama, kita punya kelas coding juga, tapi untuk yang SMA. Jadi ini lebih sulit. Kalau yang SMP lebih sederhana desainnya. Ini kan gamesnya 2 dimensi. Nah, untuk yang SMA gamesnya 3 dimensi. Gitu. Jadi programnya sebetulnya sama, hanya memang level-levelnya yang berbeda. Itu kalau yang di Cikids. Nah, kalau untuk yang kelas ini apa namanya artpreneur kita ini yang sejuta pengusaha cilik sama, yang SMA ini tekniknya yang diajarkan itu yang lebih rumit gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang ada level-levelnya ya. Levelnya. Benar. Oke. Mas, mungkin bisa dijelaskan sekilas tuh tentang yang program dan sejuta pengusaha cilik ya. Jadi katakanlah nanti kan akan rutin diadakan setiap bulan ada ya kelasnya gitu ya. Mungkin untuk kelas pertama yang akan diselenggarakan kapan nih Mas rencananya, biar teman-teman yang ada di sini juga bisa ikut join gitu ya. Ya katakanlah ini harga belum dirilis gitu ya. Tapi dapatnya apa saja gitu Mas. Jadi biar ada hitung-hitungnya. Kayaknya kan nggak bakal nyampe 250.000 gitu mungkin ya. Tapi jauh di bawah itu, nah kira-kira yang dapat apa aja nih Mas? Bisa diceritakan nggak Mas? Jadi kalau kelas sejuta pengusaha cilik ini tadi, tujuannya kan memang melatih anak-anak menjadi entrepreneur melalui gambar gitu ya, Mas Sigit. Nah, jadi nanti anak-anak akan dapat kelas gambar. Tadi gambarnya itu dengan kita ajarkan teknik-teknik artis dunia, seniman-seniman dunia itu seperti apa, gitu ya. Sesinya satu jam nanti kelasnya. Nah, kemudian nanti juga anak-anak akan punya produk-produk yang sudah ada di toko online-nya DigiKids yang mereka bisa gunakan itu sebagai produknya mereka untuk dijual. Ya, kemudian mereka nanti juga akan dapat 1 buah masker, Mas. Dari hasil tadi kan ada masker tuh harganya 50.000 tuh. Nah, itu mereka juga nanti akan dapat tuh. Kita cetakan dari desainnya mereka. Mereka dapat kita kirimkan ke ke mereka ya. Gitu. Nah, kemudian nanti mereka juga tergabung dalam komunitas sejuta pengusaha cilik. Mereka juga bisa ikut lomba
setiap bulannya ada plakat hadiah dari kita untuk pemenang. Lombanya lomba top seller tadi. Jadi siapa yang bisa menjual produk paling banyak gitu, nah dia nanti jadi pemenangnya gitu. Karena kan kita melatih mereka untuk jadi entrepreneur kan, jualan gitu loh. Sama aja ketika mereka jadi entrepreneur, mereka menjual barang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan pendapatan juga kan sebanyak-banyaknya mereka gitu. Nah, lalu cara mereka jualannya gimana? Nah, itu ada di komunitas. Jadi di komunitas nanti mereka akan dapat info dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mas Sigit. Lucu juga anak-anak kecil udah berkomunitas nih. Ya memang istilahnya teknologi udah 5.0 ya, about community ya Mas ya. Ya. Walaupun kadang di komunitas itu yang masuk ibu-ibunya, Mas. Iya, mamanya komunitas. Pas masuk lo ibunya gitu. Pas masuk lo ibunya lagi gitu. Anak-anaknya tapi ada, cuman memang anak-anak yang kebanyakan tuh yang usianya yang sudah besar ya, itu mereka masuk di situ. Tapi yang kecil-kecil tuh banyaknya ibunya lagi. Aduh, padahal saya pengennya anaknya sebenarnya. Iya. Niatnya mendampingi Mas gitu, tapi ternyata hanyut. Betul. Pengen ketemu sama Sagungnya mungkin ibu-ibunya. Iya. Tapi memang itu menarik banget, bukan cuman hanya untuk anak-anak aja. Saya sendiri memang biasa di dunia desain gitu kan. Cuman tadi melihat penjelasan Mas Agung, yang terutama yang robotik gitu kan, terus udah gitu tadi diajarkan membuat desain, terus kemudian sampai mereka punya produk sendiri dijual di toko gitu kan, itu juga menarik gitu kan. Dan masih banyak-banyak yang lain-lainnya yang saya udah punya gambaran apa nih nanti nih buat anak-anak. Ya. Kita buat teman-teman wirausaha sejak dini untuk anak-anak kita. Iya, betul. Saya kan aku udah kuliah. Ya, jadi justru malah teknologi ini kalau kita sikapi dengan baik gitu kan, dengan benar seperti yang digigit ini gitu, ini malah ke depannya malah bagus gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan, untuk kelas Digipreneur ini baru animasi atau apa nih? Baru animasi atau desain saja kah? Nih, ayo. Bagaimana Mas Agung ya? Ini kelas untuk ya hanya animasi aja gitu. Yang sementara baru yang 1 juta ya. Kita untuk jalankan kelas bareng Digipreneur. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya kelas-kelas DigiKids yang lain juga akan ada dan akan berafiliat dengan Digipreneur gitu. Jadi untuk sementara tadi kelas terdekat itu kita di hari Sabtu tanggal 20 berapa ya Sabtu, saya coba cek tanggalan, 26 ya. 26 ya. Hari Sabtu tanggal 26. Nah, hari Sabtu tanggal 26. Jadi mungkin buat teman-teman yang di sini punya anaknya pengen digabungkan ke dalam program Sejuta Pengusaha Cilik ini tanggal 26. Nanti mungkin dari teman-teman Digipreneur akan mengumumkan informasi lebih lanjutnya gitu kali ya. Nanti langsung aja kontak Mbak Eva ya. Mbak Eva bisa cantumkan nomor WA-nya di kolom chat ya Mbak Eva. Boleh, yang mau daftar sekarang nanti ke Mbak Eva, ada nomor kontaknya di chat. Ya. Jadi kalau nggak salah program ini biaya harga normalnya itu 249 ya Mas Agung ya. Iya ya. Program di kita 249. Tapi khusus ini spesial gitu ya. Spesial untuk teman-teman Digipreneur. 9 ya. Jadi spesial untuk yang daftar early bird gitu ya. Ini kalau 1 pekan saja saya dapatkan teman-teman yang hadir pada itu biasanya kita jual 200 hari ini gitu ya, yang tertarik atau mungkin ada
ada rekannya, saudaranya yang bisa dipromosikan, itu mungkin bisa dapat harga khusus 199, Mas Agung atau teman-teman yang lain juga ya. Jadi ini kolaborasi antara Digipreneur dengan DigiKids gitu ya, dengan program Sejuta Pengusaha. Cilik ya. Nah jadi teman-teman nanti kalau memang berminat langsung bisa hubungi Mbak Eva. Nanti Mbak Eva minta tolong nomor chatnya ada di situ, dan atau bisa langsung gabung juga nanti ke grupnya. Jadi program ini akan berjalan terus, dan teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya bisa bahkan mereferensikan teman-teman yang lain. Jadi ini salah satu cara untuk dapat biaya kursus gratis ya Mas ya. Jadi kebayang nanti akan ada, kita kebetulan Digipreneur Academy kan menyelenggarakan program namanya Mitra Digi, Partner Digi ini yang bisa memasarkan seluruh produk-produk termasuk juga produk kolaborasi seperti ini untuk bisa dijual, ditawarkan ke teman-teman yang lain, saudara, kenalan kita. Nah dari situ ada ya istilahnya bagi hasilnya dengan Digipreneur, jadi bisa jadi nanti diskon tuh, atau bahkan bisa gratis ya, karena dari hasil bagi hasil itu. Mungkin seperti itu sih, nanti bisa teman-teman masuk ke grup saja, dan nanti juga akan di-share juga program ini di grup-grup Digipreneur Community terkait dengan program kolaborasi ini ya, Mas Agung. Ya, betul, Mas. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Ratu ya. Ada tambahan lagi, Mas Agung? Monggo. Itu aja sih kayaknya. Di kolom chat ada yang bertanya ya. 199.000 itu per bulan per pertemuan selama berapa lama? Jadi mungkin untuk program yang Sejuta Pengusaha Cilik ini programnya satu sesi. Jadi programnya satu kali sesi, hanya 1 jam. Tapi nanti anak-anak sudah dapat banyak benefit tadi yang mungkin saya sudah sampaikan tadi. Jadi harga normalnya kan 249. Tadi teman-teman Digipreneur juga sudah mention. Kemudian tadi ada apa, early bird ya, Mas Sigit? Iya, early bird. Itu 199 untuk early bird-nya. Nah, kemudian ini program hanya satu kali sesi, 1 jam lama durasi waktunya. Anak-anak nanti akan belajar gambar dengan menggunakan teknik artis dunia via online, coach-nya DigiKids. Kemudian nanti anak-anak hasil gambarnya dikonversi menjadi produk yang bisa dijual. Jadi langsung punya produk di situ. Dan mereka nanti akan masuk dalam komunitas, kemudian juga dapat masker dari hasil desainnya. Tadi maskernya senilai 50.000. Sama satu lagi mungkin tadi saya lupa sampaikan ya, ada komisi yang didapat anak ketika produknya itu terjual. Nah, gitu. itu. Jadi satu produk itu 10.000 dapat komisi. Kan banyak sekali nih. Ada yang tadi contohnya Sydney, dia bisa jual 73 produk, dia dapat 730.000 gitu. Ya, ini kan jadi apa namanya? Jadi benefit juga ya buat anak-anak kita ya, untuk nantinya anak-anak kita nggak perlu minta uang jajan lagi sama kita. Gitu. Dari hasil jualan produk sendiri, wah ini menarik. Ini. Jualan produk sendiri gitu kan. Gitu. Jadi mungkin tadi pernyataan dari Mbak Agesti, 199.000 ini per pertemuan. Jadi hanya satu kali sesi. Gitu. Jadi untuk hanya belajar desain ya. Kenapa? Nah, untuk belajar yang kelas desain ini ya. Yang kelas Sejuta Pengusaha Cilik ini. 1 kali pertemuan berapa jam? 1 jam. 1 jam. Jadwalnya sih 1 jam, tapi kalau anak-anak biasanya nambah. ya betul. Itu untuk konsultasinya bisa setelah pembelajaran juga atau gimana? Apa saat pembelajaran aja? Di grup WA. Kalau untuk gambarnya kan pada saat pembelajaran, tapi nanti kan di grup, kan nanti anak-anak kita masukkan ke dalam grup komunitasnya. Nah, di grup komunitas itu ya kita bisa terus konsultasi. Oh gitu, ya. Berarti saat pembelajaran itu, jadi saat pembelajaran itu satu jam itu semuanya sudah langsung ke mulai penyiapan aplikasi, terus belajar sampai akhirnya ke tahap mau
produksi gitu ya, Mas ya? Kalau di 1 jam itu lebih banyak ke ininya sih, Mbak Ratu, lebih banyak ke desainnya, lebih banyak ke desainnya. Iya. Gitu, lebih banyak ke desainnya. Nah ini paket kelasnya juga anak kan menggambar tuh di rumah, kan nanti Ya. dipandu dengan Coach-nya kita. Nah, sepertinya hilang, Mbak Ratu. ya, jadi pembelajarannya itu adalah anak menggambarkan di rumah dipandu oleh coach Digikids ya. Kemudian mereka selesai menggambar, fotonya dikirim di Digikids. Kemudian dirubah menjadi produk, entah itu masker, entah itu tumbler gitu. Lalu di-upload web Digikids gitu. Ya. Nah, terus anak juga dapat masker dan maskernya siap dijual. Berarti ini gratis. Misalkan produknya masker, mereka juga akan dapat produk mereka sendiri gitu ya, masker atau tumbler yang mereka buat. Jadi kalau tumbler produknya nanti outputnya bisa ada banyak ya, tumbler, masker dan lain sebagainya. Tapi yang mereka dapat cuman maskernya. Oh, maskernya tumblernya aja. Kalau mau ya beli sendiri. Tumblernya kalau mau bisa beli sendiri tapi. Oh gitu. Berupa gambar ya Mas Agung ya, yang bisa dijual di toko atau akun itu ya? Iya, betul. Dari hasil gambar mereka. Betul. Berarti hak cipta memang sudah anak. punya Digikids. Oh, anak-anak. Punya anak. Untuk gambarnya ya. Itu kenapa anak-anak kan dapat royalti, dapat komisi. Karena ini kan desainnya mereka. Betul. Itu juga kita latih mereka untuk mereka bisa menghargai hasil karya, gitu loh, Mbak Ratu. Iya, betul. Oke. Untuk Coach Sigit atau Mbak Yana, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada satu pertanyaan kayaknya ya, Mbak Ratu, dari Mbak Gesti. Selama 1 jam itu materinya apa saja katanya? Oh iya, betul. Nah, mungkin jadi selama 1 jam ini lebih fokus ke desainnya, gitu ya. Jadi lebih fokus ke bagaimana kita ajarkan anak-anak tekniknya. Gitu. Jadi lebih fokus ke situ. Jadi selama 1 jam mungkin akan lebih banyak di situ nanti proses pembelajarannya. Karena kan tadi kita akan kenalkan artisnya, senimannya kita kenalkan. Misalnya hari ini kita pakainya Juan Miro gitu kan. Juan Miro itu kalau gambar tutup mata. Jadi kita gambarnya nanti tutup mata kita. Gitu tekniknya. Nah, nanti kita kenalkan juga lukisan terkenalnya dia tuh seperti apa, harganya berapa, itu sejarahnya Juan Miro kita jelasin juga sama anak-anak. Terus nanti tekniknya kita kenalin juga sama anak-anak. Kayak gitu. Ya, jadi memang ada artisnya juga ya Mas ya. Ya, itu yang nanti akan jadi coach-nya gitu. Artisnya bukan coach-nya bukan si artisnya ya. Bukan si artis itu. Jadi bukan, coach-nya bukan si artisnya, tetapi kita mengenalkan artis itu ke anak-anak. Oh iya. Kalau coach-nya coach kita, coach Digikids. Ya, oke. Misalnya gambarnya Picasso, gimana tuh caranya? Tekniknya betul.
Halo. Ya, halo, halo. Suaranya nggak ada ya, Mbak Ratu, Mbak Yani. Atau di saya aja delay-nya ya. Halo. Ya, Halo Mbak Ratu. Kedengeran? Ya, bisa terdengar. Ya, udah kedengaran. Oh iya, alhamdulillah. Oke, untuk Coach Sigit atau Coach Yana, ada yang mau ditambahkan lagi? Atau teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak, ini akan kami tutup karena memang sudah cukup lama ya, cukup malam juga nih, udah hampir 1 jam ya. 1 jam. Baik, saya kasih waktu 5 menit. Ada yang ingin bertanya? Mbak Yani udah jelas, udah punya ini gambaran nih ya buat si kecil. Oke, sambil nunggu mungkin aku nambahkan Mbak Ratu. Ya, boleh. Yang boleh. pertama, saya rasa ini kesempatan yang sangat langka sebenarnya ya. Alhamdulillah sekarang eranya udah demikian banyak kemudahan di era digital dan kita memang komit atau akan mengangkat ini secara rutin karena memang event ini nggak mungkin hanya 1 kali atau on off ya Mas Agung ya, tapi ini bagian dari perjalanan nih. Kita akan rutin selenggarakan selama itu tercapai gitu, sampai itu memang makin banyak pengusaha-pengusaha cilik yang kita bisa bantu, dan tentunya kita sendiri sadar bahwa ada yang namanya teknologi gap ya. Jadi mungkin kalau saya pribadi orang tua mungkin melihat kayaknya nggak mungkin kalau saya mengajarkan anak-anak dengan teknik menggambar, desain, apa yang cocok untuk mereka gitu ya. Ini waduh luar biasa banget kalau saya harus ngajarin gitu. Mungkin saya bisa sedikit-dikit misalnya pakai apa CorelDRAW gitu misalnya. Cuma anak-anak kan tidak familiar dengan teknologi, metode, tools yang mereka bisa kuasai dengan cepat gitu. Jadi anak-anak banget gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang kalau kita mau mengajarkan yang tanda kutip nilai seni, itu bisa juga ada gap tuh, di mana yang seni menurut kita bagus itu justru bagi mereka nggak menarik gitu. Dan sebaliknya, justru yang mereka gambar dengan naturalnya, dengan polosnya gitu ya, apa adanya, itu yang justru bisa bernilai tinggi gitu. Karena uniqueness-nya di situ, apalagi kalau ada ceritanya, ada story-nya, dan lain-lain ya. Nah ini yang saya rasa bisa diambil manfaatnya, kesempatannya untuk belajarlah dari ahlinya langsung gitu ya, para mentor di Kids, dan langsung dimasukkan ke komunitas pengusaha ciliknya gitu. Jadi kebayang banget kita bisa dibesarkan dengan baik kalau memang lingkungan kita mendukung. Nah, ini salah satu komunitas yang akan mendukung tentunya, bukan hanya dari sisi jiwa kewirausahaan yang memang perlu ditumbuhkan, tapi juga jiwa seni ya, sense of art itu yang itu harus natural gitu jalannya gitu. Nggak mungkin kita memaksakan anak kita coba gambar seperti ini, kita juga nggak tahu ya benar salahnya gitu ya. Nah ini alhamdulillah kita berkesempatan berkolaborasi langsung dengan DigiKids gitu, dengan programnya Sejuta Pengusaha Cilik. Mungkin itu tambahan dari saya, teman-teman silakan manfaatkan momen ini gitu. Saya yakin nilai yang ada itu jauh-jauh lebih kecil dibanding manfaat ilmu yang akan didapat oleh anak-anak kita nanti. Mungkin itu dari saya tambahannya Mbak Ratu. Terima kasih Mas Ani, sharing-sharingnya yang luar biasa. Saya pun banyak kagum-kagum, banyak juga. Wah, ini sebenarnya gerakan yang akan bagus untuk anak-anak kita ke depan. Terima kasih banget semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Silakan Mbak Ratu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Sigit. Jadi memang ini kelas Digit ini adalah kelas peluang banget buat para anak-anak ya, di mana mereka akan diajarkan untuk berlatih bekerja produktif secara dini, agar nanti ketika mereka dewasa sudah lebih tahan banting ya. Jadi ketika mereka dewasa menghadapi dunia nyata, dunia kerasnya mencari ini kan apa, mencari uang atau gimana, bukan hanya sekedar minta gitu kan. Ya. Nah ini mereka sudah kuat mentalnya gitu. Tahan banting. Ya, sudah tahan banting. Ini bukan eksploitasi ya, tapi ini memang kenyataan ke depannya ini gitu kan. Nah, karena memang kenyataan ke depan ini memang faktanya seperti itu gitu kan. Faktanya seperti itu. Karena ya itu tadi zamannya online, bagaimana caranya untuk kita menggunakan teknologi dengan baik dan benar ya, seperti tadi anak-anak diajarkan untuk berkreatif tapi menghasilkan gitu. Terima kasih banyak Mas Agung, ini malam atas Mbak Ratu ada satu sharing. pertanyaan kayaknya deh tuh. Masih Oh, ada iya. yang nanya. Oh iya, Mau masih ada yang tanya nanya lagi katanya boleh. alat gambarnya pakai media apa? Saya jawab Oh, iya. mungkin sebentar ya, Mbak Ratu boleh ya? Boleh Ini silakan. alat gambarnya pakai alat gambar yang biasa ada di rumah pastinya, yang umum. Jadi kalau untuk mewarnai bisa menggunakan krayon, spidol, cat air. Kemudian kalau untuk umumnya sih pakai krayon sama spidol. Terus kalau untuk menggambarnya pakai pensil, kemudian penggaris, pensil, medianya sendiri itu pakai kertas ya, karena kita mau ya nggak cuman orang-orang tertentu saja nih yang bisa ikut program ini, tapi semua orang yang mungkin di rumahnya nggak ada media itu bisa gitu loh. Jadi makanya kita bikin medianya itu menjadi lebih mudah dan yang memang bisa diakses oleh semua. Itu mungkin Mbak Agesti sepertinya pertanyaannya ini. Jadi memang alat-alatnya memang yang ada, yang memang familiar anak-anak lah punya. ya. Familiar ya. Familiar. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Nggak ada, itu terakhir sepertinya pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Agesti. Terima kasih banyak Mas Agung. Masya Allah, ini perbincangan hari ini, sharing-sharing kita hari ini tentang DigiKids. Bagus banget gitu. Dan saya malah kayaknya nggak sabar nih pengen tahu kelasnya gitu. Mungkin di antara teman-teman yang lain juga sama seperti itu ya. Dan tadi juga Coach Yani juga penasaran juga tuh. Ya. Semoga nanti kerjasama dengan DigiKids dengan DigiPreneur ini bisa panjang dan bisa membawa banyak peserta nih ya. Amin ya. Amin. Karena ini memang programnya bagus banget dan ini adalah satu PR buat DigiPreneur juga nih, supaya anak-anak Indonesia ini lebih kreatif gitu kan, lebih kreatif, dan bagaimana caranya supaya nanti mereka bisa ikut kelas DigiKids yang memang notabene kelasnya keren abis gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Agung, terima kasih banyak buat sama-sama dan teman-teman yang lainnya yang sudah hadir di webinar malam ini. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti yang mau daftar boleh nanti hubungi ke Mbak Eva atau nanti di grup ya, di grup DigiPreneur nanti hubungi Mbak Eva atau Mbak Rati. Silahkan nanti yang mau mendaftarkan anak-anaknya, mumpung masih early bird ya, mumpung masih early bird, jadi harganya masih nggak yang mahal ya, yang 249, sekarang masih 199. Silahkan nanti hubungi aja sama Mbak Eva. Untuk malam ini saya cukupkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, dan tetap jaga kesehatan,
ingat 3M, jangan dilupakan karena semakin hari pandemi COVID ini semakin tambah banyak korbannya. Akhir kata dari saya, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya. Thank you Mas Agung. Ya. Mbak Ratu sama Mas Sigit jangan keluar dulu ya. Oke.